Tukang daging mesum suka makan orang. Dia menggunakan kait besi untuk menggantung wanita itu. Benar-benar tidak menyadari jeritan menyedihkan gadis itu. Kemudian ke dalam oven. Mulai kantor, api langsung berkobar. Graham tidak sengaja menutup pintu besi dan pergi. Graham yang sesat, bagaimanapun, masih belum puas. Setelah makan dan minum, Graham pergi berburu. Melihat seorang anak laki-laki bermain di ayunan sendirian di dekatnya, dia segera pergi. Hanya dengan beberapa kata, bocah itu percaya. Ibu Martin masih berbicara dengan teman-temannya tentang penyakit anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu lahir tanpa rasa sakit. Dia mencari banyak dokter, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Pada saat Ibu Martin mengetahuinya, anak laki-laki itu hilang. Di rumah jagal yang ditinggalkan, Martin mengeluarkan pisau daging yang tajam. Potong garis ke atas di wajah Martin. Di wajah bocah itu segera muncul luka sepanjang 10 cm. Karena dia tidak tahu rasa sakit sejak kecil, Martin tidak berteriak. Graham menganggap Martin sebagai penggantinya. Kemudian, Graham menikam si pirang di sebelahnya hingga tewas. Martin terhuyung mundur ketakutan. Namun, dia tidak tahu ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Untuk memakan daging manusia sebanyak-banyaknya, Graham terus berburu. Karena itu, dia berhenti, dengan sengaja menghalangi jalan gadis itu hendak pergi. Gadis itu keluar dari mobil dengan marah untuk menjelaskan mengapa tetapi pingsan olehnya. Selanjutnya, gadis malang itu dicetak ke dalam tas dan dibawa ke rumah jagal. Graham menutup telepon, kali ini dia ingin Martin mengambil tindakan. Martin ketakutan dan langsung kabur. Tapi anak bintang bisa berlari lebih cepat daripada orang dewasa. Sangat cepat, dia ditangkap olehnya. Untuk menghukum Martin, Graham memotong garis di lengan anak itu. Kemudian dia mengunci anak itu di dalam sangkar kayu. Gadis kecil itu tertangkap mengambil kesempatan untuk melepaskan ikatannya dan berlari dengan panik. Tanpa diduga sering bertemu Graham. Dia dengan marah mendorong gadis itu ke tanah. Kemudian, kaitkan kaki panjang gadis itu seperti binatang. Sepenuhnya mengabaikan jeritan merobek paru-paru gadis itu. Graham mendorong katrol untuk memasukkan gadis itu ke dalam oven. Seiring dengan membuka sakelar, daging dan jus akan dilepaskan dengan sangat cepat. Graham dengan dingin menutup pintu besi dan pergi. Namun, dia masih belum puas. Setelah makan dan minum, dia pergi mencari gadis lain. Keluarkan yang paling tajam dari semua pisau. Dia memutuskan untuk membesarkan Martin untuk menjadi tukang daging seperti dirinya. Jadi berikan pisau itu kepada Martin. Namun, Martin yang pengecut tidak berani memegang pisau. Tidak mungkin Martin bisa membiarkan Martin memegang kaki gadis itu. Di bawah teriakan gadis itu, Graham memotong perut gadis itu dengan pisau. Kemudian buat hidangan daging manusia rebus sederhana. Untuk menghukum Martin, Graham menekan kepalanya ke dalam genangan darah. Kemudian dia mulai memandikan anak itu lagi. Menyebut pembunuhannya sebenarnya adalah jalan penebusan setelah panggilan kematian. Tatapan sederhana Martin juga berangsur-angsur berubah. Hari itu, Allison bertengkar dengan pacarnya yang kabur. Saat melewati rumah jagal yang ditinggalkan, dia melihat Martin di dekat jendela. Martin lari dari jendela. Penasaran, Allison masuk ke dalam untuk melihat situasi. Tidak lama kemudian Martin ditemukan. Allison bertanya apakah dia dalam masalah. Tapi bocah itu tidak mengatakan apa-apa dan terus melarikan diri. Allison mengikuti bocah itu selangkah demi selangkah ke kedalaman rumah jagal. Dia telah melihat pisau berlumuran darah. Adegan menakutkan ini membuat Allison ketakutan hingga berkeringat dingin. Buku harian di atas meja dengan jelas mencatat proses pembunuhan gadis-gadis itu dan rasa daging mereka. Buku harian itu juga berisi artikel dan foto gadis-gadis yang terbunuh. Ada juga rambut dan kuku serta aksesoris anak perempuan. Allison membalik lagi dan lagi, menemukan Martin di ujung. Allison berpikir bahwa anak itu juga korban, memutuskan untuk menyelamatkan anak itu. Allison mengikuti suara itu dan menemukan Martin bersembunyi di ruang bawah tanah. Dia menghibur anak itu dan mengatakan dia pasti akan menyelamatkannya. Pada saat ini, Graham diam-diam muncul di belakang Allison, meraih hook dan menjatuhkan Allison. Lalu, di satu sisi Martin memuji. Bagus sekali. Keesokan harinya, William memberitahu ayah Allison. Dikatakan setelah dia dan dia selesai berdebat, Allison menghilang.
Jonathan dengan cepat mengemudi untuk mencari. Saat dia melewati rumah jagal yang ditinggalkan, dia memutuskan untuk bertanya kepada tetangganya yang belum pernah melihat wajah ini. Di kamar gelap, Allison memohon Graham untuk mengampuni dia. Mendengar panggilan ayahnya, dia langsung memanggil bantuan. Ayah di luar mendengar suara itu, memanggil namanya. Namun, sedetik kemudian dia ditembak mati oleh senjata Graham. Graham yang marah menguncinya di gudang pendingin di ruang bawah tanah. Seluruh ruangan adalah daging dan tulang manusia. Allison menggigil dan ingin mendapatkan kain putih agar tetap hangat. Menemukan mayat di dalam, dia ketakutan dan menggedor pintu, tetapi Martin di luar hanya menatapnya dengan dingin. Lalu pergi tanpa mengatakan ini. Pada saat yang sama, William pergi mencari Allison dan melihat mobil ayahnya. Agar tidak mengganggu polisi, dia pergi ke rumah jagal sendiri. Pada saat yang sama di ruang bawah tanah, berhasil menemukan Allison. Dia meraih batang besi dan dengan panik memecahkan kunci pintu. Graham sedang melatih Martin di lantai atas. Hanya melihat dia menusuk tangan Martin dengan pisau. Bocah yang tidak merasakan sakit itu sepertinya akan segera terbiasa dengan itu semua. Kebisingan di lantai bawah menariknya sekarang. Dia pergi ke ruang bawah tanah untuk menemukan William. Karena suaranya terlalu bagus, William tidak mendengarkan pengingat pacarnya. Saat membuka rantai, William dipukul hingga pingsan oleh Graham. Kemudian, Graham yang marah memukulinya hingga berkeping-keping. Sama seperti itu, Allison baru saja menyalakan harapan yang telah padam. Namun, gadis tangguh seperti dia tidak menyerah. Menggunakan batang besi berhasil membuka kunci pintu. Saat dia mencari jalan keluar, dia melihat Martin. Tangan anak laki-laki itu terjepit di atas meja. Allison yang jujur tidak ingin Martin menjadi orang berdarah dingin seperti Graham. Jadi dia membalut luka anak laki-laki itu, lalu memeluknya dan berlari pulang. Di sisi ini, Graham, untuk mencegah bahaya di masa depan, mengendarai mobil Jonathan ke rumah Allison. Ibu Allison sedang menunggu di rumah. Melihat seseorang di luar, membuka pintu untuk menemukan bahwa itu adalah Graham. Dia masuk ke rumah dengan pisau dan membunuh ibu Allison. Adik Allison panik dan berlari ke atas dan mengunci pintu. Setelah kembali ke rumah, Allison menemukan tubuh ibunya. Pada saat ini, Graham berada di lantai atas mencoba membunuh saudara perempuannya. Pada saat genting, Allison menikam pisau dari belakangnya. Sementara dia menghibur adiknya, Graham berlari ke bawah. Allison, dia berlari ke bawah dan tidak melihat tanda-tanda dia. Baru kemudian dia ingat menelepon polisi. Ketika dia meletakkan pisau untuk memanggil polisi, dia menemukan noda darah di pintu. Dia membuka pintu. Sedetik kemudian, dia ditikam oleh pisau. Pelaku utamanya adalah Martin. Pada titik ini, dia berhasil dicuci otak oleh Graham. Tidak ada emosi di matanya. Martin menikam Allison dengan pisau dan kemudian yang lain. Tidak sampai Allison meninggal, dia berhenti. Selanjutnya, Martin membakar rumah Allison. Bahkan anak di lantai atas dibakar sampai mati. Martin kembali ke rumah jagal yang ditinggalkan. Melihat Graham sekarang, dia memukul kepala Graham dengan palu, lalu memakan dagingnya, dan menggantung tulangnya di dinding. Pada saat ini, dia telah menjadi penerus Graham. Setiap hari berdiri di depan jendela menunggu korban berikutnya. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Seorang gadis kecil tersesat. Dia berlari ke rumah jagal mencoba mencari bantuan. Melihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya perlahan menoleh. Gunakan mata seolah-olah menunggu mangsa untuk melihatnya.